Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Ibu Sofi pada mata pelajaran matematika. Anak-anak harus tetap semangat ya meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang program linier. Apa itu program linier? Nah, program linier merupakan model optimasi persamaan linier yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linier. Masalah program linier berarti masalah nilai maksimum dan minimum sebuah fungsi pada sistem pertidaksamaan linier yang harus memenuhi optimasi fungsi objektif. Nah, di program linier ini soalnya itu biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita. Agar lebih memahami tentang program linier, coba perhatikan contoh soal satu berikut ini. Ada soal yaitu seorang petani akan menanam jagung dan singkong dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Petani tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 30 kg per petak untuk memupuk jagung dan 60 kg untuk memupuk singkong. Jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kg. Jika keuntungan dari lahan jagung 4 juta rupiah per petak dan lahan singkong 6 juta rupiah per petak dalam sekali tanam, keuntungan maksimum petani tersebut adalah. Jadi, untuk memecahkan soal-soal program linier, langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuat model matematika terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menggambar daerah penyelesaian dari model matematika tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan nilai optimum dan fungsi tujuannya dengan cara menyelidiki titik-titik daerah penyelesaiannya. Nah, pada hari ini kita akan belajar untuk membuat model matematikanya saja. Nah, disajikan tabel seperti ini. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ada tabel tanaman, variabel, pupuk per petak, keuntungan per petak. Nah, tanamannya ada apa saja yang akan ditanam oleh petani tersebut? Ada jagung dan singkong. Nah, variabelnya untuk jagung kita misalkan dengan X. Untuk singkong kita misalkan dengan Y. Jumlahnya yaitu 50 petak. Nah, untuk pupuk per petaknya yaitu untuk jagung membutuhkan 30 kg. Jadi kita tulis 30X. Untuk singkong membutuhkan 60 kg. Kita tulis 60Y dan pupuk yang tersedia yaitu 2.400 kg. Nah, keuntungan per petaknya ini yang ditanya, keuntungan dari lahan jagungnya yaitu 4 juta X, lahan singkongnya yaitu 6 juta Y. Setelah itu kita buat fungsi objektifnya. Nah, fungsi objektif ini merupakan fungsi tujuan yang ditanyakan, yaitu kan keuntungannya 4 juta per petak untuk jagungnya dan untuk singkongnya 6 juta per petak. Kita tulis seperti ini, 4 juta X plus 6 juta Y. Ini adalah fungsi objektifnya. Nah, untuk fungsi kendalanya yaitu untuk fungsi kendalanya yaitu X plus Y kurang dari 50. Nah, tandanya kurang dari sama dengan karena terdapat kalimat tidak lebih dari 50 petak. Setelah itu, ini jadi X plus Y kurang dari 50. X-nya dimisalkan jagung, Y-nya yaitu singkong. Nah, untuk yang kedua yaitu 30X plus 60Y kurang dari sama dengan 2.400 kg. Ini untuk pupuknya. Tandanya juga kurang dari sama dengan karena jumlah pupuk yang tersedia tidak lebih dari 2.400 kg. Untuk yang ketiga, fungsi kendala yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 0. Tandanya karena banyaknya jagung tidak mungkin negatif. Yang keempat yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Karena banyaknya singkong itu tidak mungkin negatif. Nah, seperti ini. Dari sini mungkin ada yang bisa ditanyakan. Jika ada bisa kita bahas dan kita diskusikan di WA group ataupun bisa chat pribadi ke ibu. Nah, perlu diingat anak-anak bahwasanya
Jika terdapat kata kunci tidak kurang dari, minimal, memerlukan, dan sebagainya, gunakan tanda lebih dari, sama dengan. Jika terdapat kata kunci tidak lebih dari, maksimal, hanya dapat menampung, hanya memiliki, dan sebagainya, gunakan tanda kurang dari, sama dengan. Ini diingat ya anak-anak. Jadi kalau di contoh soal nomor 1 itu kan yang dicari keuntungan maksimum dan juga ada kata-kata tidak lebih dari. Jadi menggunakan yang kurang dari sama dengan. Kita akan belajar untuk menggambar daerah penyelesaiannya. Menggunakan soal yang sama seperti yang kemarin, yaitu yang contoh soal 1 ini, kita akan buat dan gambar daerah penyelesaiannya. Kemarin kan sudah mencari fungsi objektif dan fungsi kendalanya. Fungsi objektifnya yaitu f x, y 4 juta x plus 6 juta y. Fungsi kendalanya x plus y kurang dari 50. Yang kedua yaitu 30x plus 60y kurang dari 2400. Sama-sama kita bagi 30 menjadi x plus 2y kurang dari 80. X lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk x plus y kurang dari sama dengan 0, kita ubah ke persamaan menjadi x plus y sama dengan 50. Lalu kita misalkan x-nya itu dengan 0. X plus y sama dengan 50. Jika x-nya 0, maka y-nya 50. Kita tulis di sini x-nya 0, y-nya 50. Nah, untuk yang ini kita misalkan y-nya 0. Jadi kalau y-nya 0 berarti x-nya 50. Jadi y-nya 0, x-nya 50. Nah, untuk persamaan yang kedua yaitu yang ini x plus 2y kurang dari sama dengan 80, kita ubah ke persamaan yang ini, ke persamaan yaitu x plus 2y sama dengan 80. Sama-sama kita misalkan x dengan 0, y juga dengan 0. Nah, jika x dengan 0, x plus 2y sama dengan 80, x-nya 0 tinggal 2y. Y-nya berarti 80 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 40. Kita tulis di sini x-nya 0, y-nya 40. Setelah itu kita misalkan y-nya sama dengan 0. Jadi x plus 2y sama dengan 80. 2 dikali 0 kan 0. Jadi x-nya 80. X-nya 80, y-nya 0. Lalu setelah itu kita gabungkan. Berarti 0,50. Setelah itu yang satunya 50,0. Yang ini yaitu 0,40. Yang ini 80,0. Dari sini paham? Setelah kita ketahui titik-titiknya, lalu kita buat grafiknya seperti ini. Kita masukkan titik-titiknya. Yang pertama 0,50 berarti di sini. Setelah itu 50,0 di sini kita garis terlebih dahulu. Setelah itu titik selanjutnya yaitu 0,40. Setelah itu 80,0. Kita garis juga. Kalau sudah kita gambar, namanya pertidaksamaan itu harus ada daerah yang kita arsir. Nah, ibu akan mengambil titik uji 0,0. Di sini, berarti titik ujinya 0,0 ada di sini. Jadi, kita itu bisa mengambil titik apa saja. Tapi ibu di sini akan mengambil uji titiknya itu 0,0 agar lebih mudah. Ke persamaan yang ke-1 yaitu x plus y kurang dari sama dengan 50. 0,
X-nya 0, Y-nya 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 50. Apakah pernyataan ini benar? Ya, pernyataan ini benar karena memang 0 kurang dari sama dengan 50. Nah, dalam grafik di sini di grafik garis yang ini yaitu persamaan X plus Y kurang dari sama dengan 0. Ini dibagi menjadi dua daerah. Di sini ini daerah 1, sedangkan yang di sini yaitu daerah 2. Nah, karena kan uji titiknya 0,0 ada di daerah 2. Garisnya yang ini. Nah, yang ini garisnya. Setelah itu kan hasilnya benar, yaitu 0 kurang dari sama dengan 50. Berarti daerah yang 2 yang sini merupakan himpunan penyelesaian, sehingga yang diarsir itu yang salah, yang bukan merupakan daerah 2, yaitu yang ada di daerah 1. Kita arsir yang di sini. Kita giniin saja. Nah, ini yang salah, yang bukan merupakan daerah penyelesaian, karena daerah penyelesaiannya itu ada di daerah 2. Setelah itu kita ke X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. X-nya 0, Y-nya juga 0. 0 kurang dari 80. Pernyataan ini benar apa tidak? Nah, sama dengan yang persamaan satu ini. Jadi daerah 1 ada di sini, daerah 2 ada di sini. Kan karena hasilnya benar, yaitu 0 kurang dari sama dengan 80, maka yang diarsir yaitu yang di sini, yang di atasnya, yang di daerah 1, bukan yang di daerah 2. Karena yang di daerah 2 ini merupakan daerah penyelesaiannya, kita arsir juga. Sudah. Setelah itu ke persamaan yang ketiga. Kendala yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 0. Kalau X lebih dari sama dengan 0, yang kita lihat yaitu sumbu Y. Nah, kalau X lebih besar dari 0, maka yang kita lihat ada di sebelah kanan. Kalau X lebih kecil atau kurang dari 0, kita lihat yang sebelah kiri. Karena yang diminta yaitu X lebih dari sama dengan 0, berarti yang benar ada di sebelah kanan dan yang salah ada di sebelah kiri. Jadi yang kita arsir yaitu yang ada di sebelah kiri, yang di sini. Kita arsir. Nah, sudah. Setelah itu yang Y lebih dari 0. Kalau yang Y lebih dari 0, kita lihat sumbu X yang di sini. Kalau sumbu X lebih dari 0, kita lihat yang di atas. Kalau X kurang dari 0, maka kita lihat yang di bawah. Jadi yang benar kan ada di atas. Jadi yang kita arsir yang di bawah, yang di sini. Kita arsir. Jadi daerah yang kosong ini merupakan himpunan penyelesaian. Dari sini paham? Setelah kita ketahui himpunan penyelesaiannya, lalu kita cari titik pojoknya. Nah, yang di sini yang tidak diarsir. Berarti titik pojoknya ini, dan ini. Nah, kalau yang ini yaitu 50,0, yang ini 0,0, terus yang ini 0,40. Didapat dari 0-nya ini sumbu X, 40-nya ini sumbu Y. Kalau yang ini 50-nya sumbu X, terus 0-nya ini Y. Setelah itu, setelah kita ketahui, kan di sini yang tidak diketahui, yang 3 diketahui, yang ini, yang ini, yang ini. Lalu kita cari titik potongnya yang ini. Misalkan kita ini titik potong A. Lalu kita cari titik potong A dengan
mengeliminasi lalu mensubstitusi. Nah, untuk titik potong A ini kita ambil persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 kan X plus Y sama dengan 50. Persamaan 2 X plus 2Y sama dengan 80. Ini kan sudah sama-sama X. Jadi otomatis sudah 0 ya. Jadi tinggal mengurangi yang ini. Y dikurangi 2Y yaitu min Y. 50 dikurangi 80 jadi min 30. Y sama dengan 30. Baru setelah itu kita substitusi di sini X plus Y sama dengan 50. Kita masukkan Y-nya. Y-nya kan 30. Jadi X sama dengan 50 dikurangi 30. X sama dengan 20. Jadi titik potong A yaitu X-nya 20, Y-nya 30. Jadi di sini titik potong A yaitu 20 sama 30. Nah, di sini ini sama ini. Dari sini paham. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu kita akan menentukan nilai optimumnya. Untuk soalnya sama seperti soal yang kemarin, kita lanjutkan. Pada pertemuan kemarin kan kita sudah mengetahui semua titik pojoknya, yaitu yang di sini 20,30, yang sini 0,40, yang di sini 0,0, terus yang di sini 50,0. Jadi semua titik pojoknya sudah diketahui. Nah, untuk menentukan nilai optimum, kita masukkan titik pojok ini, titik pojok semuanya ini ke dalam fungsi objektif yang 4 juta X plus 6 juta Y. Agar lebih mudah, kita buat tabel seperti ini. Nah, untuk titik 0,0 tidak usah kita masukkan karena nilainya pasti 0. Jadi yang kita tulis yaitu 50,0, 0,40, 20,30 ke fungsi objektif ini. Ke titik yang pertama yaitu 50,0. Kita masukkan X-nya 50. Jadi otomatis sininya kan dikalikan dengan 0. Hasilnya yaitu 50 dikali 4. 200. Kita tambahkan nolnya saja jadi 200 juta. Setelah itu yang kedua yaitu kita tulis ininya 4 juta dikalikan 0 ditambah 6 juta. Y-nya yaitu 40. Ini 0. 6 dikali 4 24 ditambahkan nolnya. Jadi 240 juta. Setelah itu ke titik yang 20,30. Kita masukkan X-nya 20 ditambah Y-nya 30. Hasilnya yaitu 260 juta rupiah. Jadi, keuntungan maksimum petani tersebut kita pilih yang paling besar, yaitu di antara ketiganya, yaitu yang 260 juta. Jadi jawabannya yang paling besar yaitu 260 juta. Jadi keuntungan maksimum petani 260 juta. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di diskusi WA maupun chat pribadi ke Ibu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.